Yang ketiga, pada poin yang ke-14, kebaktian Malaysia Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 pukul 9 sampai pukul 10, pelayan Penatua Rio Rita Pakan. Harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantai Pau untuk menghadiri kebaktian tersebut. Yang keempat, demi meningkatkan pelayanan, maka diharapkan kepada Bapak Ibu yang melayani agar mengikuti persiapan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 16, dan pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Pendeta Albatros Palilu, Master Teologia. Yang kelima, pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 5. Pelayan Pendeta Senianti pada liturgis Penatua Gusti Rahmat Tibian. Atas kehadiran seluruh anggota PKB diucapkan terima kasih. Yang keenam, ibadah syukur atas selesainya baptisan kudus anak kekasih Alvaro Christian Tioki di rumah Bapak Penatua Pit Hein Tioki dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 17. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Yang ketujuh, ibadah rumah tangga keluarga Penatua Prawiro Hartanto dalam rangka pertunangan anak kekasih Firstita Prawiro dengan Saudara Chandrayana Setiawan dilaksanakan pada hari Senin 9 Juli 2022 pukul 17. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Yang kedelapan, pada poin yang ke-20, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat kelompok pelayanan 7, yaitu Saudari Kidung Tibian dengan Saudari Sri Lestari Mangguali akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Juli pukul 9 di Gedung Gereja GKMI Jemaat Randanan. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 12 di Tongkonan Tanete Pak Rondosan Lamunan atau depan Gereja Toraja Bukit Saitun Lamunan. Orang tua dan kedua mempelai mengundang Bapak Ibu Majelis Gereja dan warga jemaat Rantai Pau untuk menghadiri perkawinan kedua anak kekasih. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantai Pau. Yang kesembilan, pada poin yang ke-21, ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum DL Mangiri atau kakek Ai ke Dende akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 17. Dan pada hari Sabtu 9 Juli 2022 doa pemberangkatan jenazah ke Dende pada pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang ke-10, pada poin yang ke-22, pundi khusus atau pundi 4 diperuntukkan kepada panitia pengurapan calon pendeta Nampi Pabisa STH di Jemaat Eklesia Peuan dan Sardis Bangkit akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 setiap jam kebaktian.
Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Yang ke-11 pada poin ke-23. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 pada pukul 6, 9, 11, 16 dan 18 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayanan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Pada poin yang ke-24, dimohon semua bendahara jemaat maupun kelompok untuk datang diverifikasi pada tanggal 4 sampai 9 Juli 2022 pada pukul 16 sampai selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Untuk bendahara di tingkat jemaat akan diverifikasi bersama-sama oleh tim verifikasi Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh atas perkenan Tuhan mengikuti ibadah pada sore hari ini secara virtual. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kehadiran kekuasaannya dan pemeliharaannya dari awal penciptaan dunia ini dan segala isinya. Kita mengakui makna keagungannya yang menyatakan diri dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema seperti ibu yang menghibur, mari sidang jemaat kita bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita memuji mengagungkan Tuhan. Kita nyanyikan segala puji syukur, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu.
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Allah Tritunggal menyertaimu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur. Kita baca secara berbalasan dari kitab Mazmur pasal 66. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayat 9. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Amin. Bersorak-sorak bagi Allah, seluruh bumi, nyanyilah, kita nyanyikan. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmurnya. Matius pasal 5 ayat 44.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut cintanya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut cinta Yesus ya selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh dalam keterbatasan kita mengakui betapa kita hina sebab dosa yang selalu mencemari kehidupan kita. Kita yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati dan kerendahan diri kita, bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Allah Tritunggal, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami umat-Mu saat ini datang mengaku dosa. Banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ilahmu tak bercela. Syukur
sidang jemaat kekasih Tuhan, mengamini segala berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Saat ini ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah Bapa Sorgawi, untuk anugerah kehidupan, kesehatan, berkat Tuhan yang terus mengalir dalam sepanjang kehidupan kami. Ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh memberikan tanda syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati, agar itu dapat kami kelola, kami pakai dengan baik untuk kelanjutan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Kita nyanyikan. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan kita. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 sekaligus akan menjadi bahan utama kita dalam perenungan saat ini. Bacaan yang kedua dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan pembacaan Injil kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan kita saat ini, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji, yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di hari yang Tuhan kuduskan saat ini, dalam rumah-Mu yang kudus, kami umat-Mu datang berkumpul bersama-sama, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, mempersembahkan segala keberadaan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan kami pada saat ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, kasihani kami, karuniakan hikmat bagi kami sekalian, sehingga kami sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada saat ini. Mampukan hamba untuk berkata-kata dengan baik menyampaikan firman Tuhan, sehingga melalui pemberitaan firman saat ini ya Tuhan, nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Ini kami ya Tuhan, bersabdalah, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Diambil dari Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang-orang yang berkabung karenanya.
supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup, menikmati, dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusuh, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat, pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 18. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang,
yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga." Demikian Injil Kristus, Kure Sumanga Puang. Shalom dan selamat malam. Iya, ada sukacita? Amin. Iya, aku resuma ngalangan puang tetumam patah.
Saudara-saudara, seperti ibu yang menghibur, Susi Indo Pakatana. Saat ini kita berada dalam Minggu Trinitas, masa-masa menghayati karya Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri melalui ciptaan dan memuncak dalam karya Yesus Kristus sebagai firman Allah yang telah menebus dan telah menguduskan kita umat manusia yang berdosa untuk bertumbuh dalam perarakan sebagai umatnya, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan kita setiap harinya, tidak dapat kita pungkiri bahwa tentu persoalan kehidupan semakin menjerat kehidupan kita sebagai umat manusia. Berbagai macam situasi kehidupan yang tidak jarang membuat kita merasa tidak mampu untuk bertahan. Ada berbagai macam persoalan-persoalan, mungkin karena pengaruh ekonomi, kebutuhan dalam keluarga kita, yang semakin hari semakin banyak pengeluaran misalnya, namun pemasukan hanya begitu-begitu saja. Persoalan pendidikan anak-anak, la abirakadikua kumua, lama leomiki, lama tangkian suru, male lambaya indan, male lambawa bay, baatu di kuatedong. Si tetena tu diona, rambu solo baatu, rambu tuka. Naurungan ni kumua tang di isantongan mo menawa, tang di isantongan mo mengkirik. Apa manasa kumua lendo para nunta ke dikua kumua lendok omiki. Dio may agan susito belan na dikua. Nang dentarhu ya pole tu lalan na patiruan ki ipuang. Demikian pun situasi yang terjadi pada umat Allah akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita melihat pembacaan kita pada saat ini, Yesaya 66, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Merupakan nubuat Nabi Yesaya pada masa akhir pembuangan untuk umat Tuhan di Babel. Tentang adanya janji keselamatan setelah menjalani hukuman dari Allah atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Hukuman bagi mereka. Mereka yang suka berkancang dalam dosa, mereka yang suka bermain-main dengan dosa. Nakamasayo puang matua masan nangwo ito. Nenneomi umpogaw itu tang naanga anapuang. Umpogawomi minto kasalan. Tidak henti-hentinya mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mengalami hukuman yang berat. Selama bertahun-tahun lamanya mereka berada di tanah pembuangan. Keadaan yang dialami umat Tuhan yang berada di pembuangan, saudara-saudara, membuat mereka mengalami keputusasaan karena waktu yang begitu lama mereka lalui untuk bisa kembali dari tempat itu. Mereka terpuruk, bahkan merasa hancur ketika mereka mengingat, membayangkan apa yang terjadi di Yerusalem. Kehancuran Yerusalem yang adalah kebanggaan mereka, pusat sentral dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan mereka, membuat mereka mengalami situasi yang begitu berat sehingga mereka mulai putus asa. Kehancuran yang dialami bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis mereka. Secara fisik bahwa umat Allah menyaksikan kehancuran dengan kondisi yang sudah berbeda dari keadaan pada masa lalu yang hidup dalam kejayaan mereka. Dan secara psikis umat Allah mengalami trauma yang begitu hebat dalam diri mereka. Selama masa pembuangan yang mereka jalani pada saat itu dalam kurun waktu yang begitu lama. Tania sang ngallo dua ngallo tania sang minggu ba atau dikuas sang bulan. Tetapi bertahun-tahun lamanya mereka mengalami masa pembuangan. Sehingga mereka merasakan bahwa seolah-olah Tuhan telah membiarkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi mereka. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan telah meninggalkan mereka, membiarkan mereka merasakan penderitaan yang amat dalam.
Namun di tengah situasi yang menekan umat Allah, pada ayat 10 dan ayat yang ke-11, sebuah ajakan untuk bersukacita dan bergirang di tengah keprihatinan yang mendalam karena beratnya masalah yang sedang dijalani. Namun Yesaya menyampaikan seruan untuk bersukacita bagi umat Tuhan. Saudara-saudara, jika kita pikir-pikir, tentu kita semua akan satu pemikiran, bahwa bagaimana mungkin kita bersukacita dalam keadaan yang sedang terpuruk. Kepak tangaranta kita tolina. Umbala di kuah masanang. Umbala di kuah parannu ke marasan kilan agan mabanda. Ketang pabela miki unolai telalan katuanta. Belanna situ don tampo tu agan. Ditingayoi kello-kello. Ayat 12 dan ayat 13 berisi alasan mengapa harus bersukacita. Walaupun mereka sedang mengalami kehancuran oleh situasi yang terjadi pada saat itu. Tetapi Yesaya mempertegas bagi mereka bahwa kasih Allah tetap nyata bahkan terus-menerus mengalir. Sebagaimana yang disampaikannya, bahwa aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Yang berarti bahwa kasih Allah tidak ada putus-putusnya bagi umatnya. Bahkan besarnya kasih Allah bagi umatnya ditegaskan seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Gambaran seorang ibu yang berusaha untuk menghibur anak-anaknya. Sebab kasih seorang ibu terhadap anaknya adalah kasih yang tidak pernah pudar dari waktu ke waktu. Sebagaimana dalam lirik lagu yang seringkali dinyanyikan oleh anak-anak kita, anak-anak TK, bahwa kasih ibu tidak terkira sepanjang masa. Kasih ibu bagaikan sang surya. Kasih ibu menyinari dunia. Betapa luar biasa kasih ibu yang tidak akan pernah berubah walaupun anaknya bersikap tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi hal itu tidak berpengaruh pada besarnya kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Biasa ditiro batu dipogau tu kita mendapo onamo demo anakta. Biasa ke umpogau kasalan tu anakta biasa disengkei batu dihukum. Apa mangka to ditambayo mo to, dilono-lono mo to, disayang-sayang mo to. Iya. Namun kasih Allah saudara-saudara kepada umatnya jauh lebih besar. Bahkan jauh lebih kuat dan dahsyat dari setiap masalah persoalan kehidupan yang menekan setiap umatnya. Itulah sebabnya seharusnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan yang begitu berat, begitu dahsyat dalam kehidupan kita, kita seharusnya berani, kita seharusnya mampu untuk mengatakan bahwa Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Bukan justru bersungut-sungut, bukan justru mengeluh dan mengatakan Tuhan, masalahku sangat besar, sehingga kita tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Dari setiap masalah kehidupan yang kita alami, dari situlah kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa dinyatakan bagi kita sekalian, bahwa kasihnya seperti seorang ibu yang menghibur. Pak akamasen napuang, susi misa indok maapa katana. Penghiburan yang sejati. Seperti kedamaian seorang anak di pangkuan ibunya akan dirasakan kembali oleh setiap umat yang datang kepada Tuhan. Bahwa keselamatan akan mengalir seperti air di sungai dan kekayaan seperti batang air yang meluap. Dan menarik sekali saudara-saudara, bahwa untuk meyakinkan umat Tuhan tentang kasih Allah, Yesaya kemudian seolah-olah memperlihatkan suasana kedamaian yang dirasakan oleh seorang anak yang telah menyusu. Iya, anak-anak bayi yang sudah menyusu tentu akan terlihat perbedaannya. Kumua, taemona, tangdea tidak akan kelaparan lagi. Taemona kumela-mela, belanna tangdea, apa laparan nurannu, belanna deamu. Demikian kita umat Tuhan,
bila kita telah dikenyangkan oleh kasih Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kita tidak akan dengan mudah untuk mencari tempat-tempat yang lain yang membuat kita kenyang. Firman Tuhan, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelah-belai di pangkuan. Iya, saudara-saudara, ya tesi bela-belai, iya, mungkin seringkali kita lakukan ya. Apalagi yang sudah punya pasangan atau seorang ibu yang suka membelai anak-anaknya. Ya, biasa kau kasih bela-belai. Yang punya pasangan tetapi yang sudah suami istri, bapak ibu, iya, biasa le. Dan gini mesirin pokade. Iya, para luduk itu oleh kaum. Iya, tentu masandang kile. Masandang kami mereka atau marusa penami, ke dibela-belai kami. Iya, Buddha mengaku kumua masandang. Iya, matantu bang mo kumua inang masandang ki. Minna tulah si bela-belai ke merasa ni si sengkian. Pak atu manu kunuku paling di kuah kumua. Bu aneh kalian itu. Ina kami da amai kuah kumua nyambu ano deh itu. Kalau matumba-tumbai. Iya. Dengan demikian saudara-saudara, penghiburan dari Allah akan membuat umatnya mampu untuk memandang apa yang mereka jalani ke depan. Walaupun pada masa sekarang terlihat begitu suram, terpuruk dan tidak berdaya, namun pada masa depan di dalam Tuhan ada sukacita, semuanya akan menjadi terang. Sehingga seberat apapun yang kita alami saat ini, kita dapat melihat, kita dapat berfokus, kita bangkit melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Karena itu jangan hanya berfokus pada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang justru hanya membuat kita tidak berdaya, membuat kita frustasi. Ya moto, bu tu biasa kada-kada, sia sumarho-marho, kumua tanpa bela mo, lenduk mandasa mo aku teh, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan kita yang membuat kita merasa tidak berdaya. Namun mari kita belajar melihat kasih Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami, sebab kasih-Nya melampaui kasih yang ada di dunia ini. Sebagaimana dengan seorang ibu, bila seorang anak yang menderita, maka seorang ibu jauh lebih menderita melihat penderitaan anaknya. Jika seorang anak sedang sakit, maka ibu juga akan turut merasakan kesakitan itu. Biasa na kuwa maka ada kumua ken nabi sana aku bang mo sondai, ken nabi sana aku bang mo masakit ang giyo mo na anakku. Napala abiran mo tang mamma siya tang kumande. Asalan mamma siya kumande tu anakna. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak hanya turut merasakan penderitaan umatnya, tetapi padanya juga ada kuasa untuk mengangkat kembali umatnya dari duka cita menjadi sukacita. Tuhan tidak lari dari penderitaan yang dialami oleh umatnya. Sebaliknya ia datang untuk menjamah. Ia melihat, ia merasakan, menyembuhkan, bahkan memberikan keselamatan bagi setiap orang. Buktinya melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga kebesaran kasih Allah kepada umatnya semestinya tidak perlu untuk kita ragukan. Tidak perlu untuk kita pertanyakan lagi kumua manasa syara katu apa ya tuh. Saudara-saudara, jangan hanya fokus melihat pada kemampuan dari diri kita menghadapi setiap persoalan. Tetapi mari kita melihat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan melihat situasi dalam rencanamu sendiri, tetapi fokuslah pada rancangan Allah dalam kehidupan kita. Allah telah menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan dirinya kepada kita, umatnya. Dan penyataan Allah terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Allah Tritunggal dalam mewujudkan segala rencananya untuk kita terus menerima pengutusan, memberitakan karya Allah Tritunggal dalam keberadaan kehidupan kita. Kita dituntut untuk senantiasa merespon penghiburan kasih dari Allah dengan melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Galatia pada saat itu, bahwa bagi setiap umat Tuhan sudah seharusnya mereka hidup dalam kasih, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain.
Tetapi tidak dapat kita pungkiri saudara-saudara, bahwa hidup dalam kasih Tuhan tentu bukanlah persoalan yang mudah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, bahwa bagaikan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Demikianlah keberadaan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Namun satu hal yang pasti bagi kita, bahwa tidak ada yang mampu menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan, menikmati penghiburan di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun itu kuasa iblis, sebab kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala kuasa-kuasa yang ada. Karena itu orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan, senantiasa memberikan diri kita untuk terus menyatakan kasih Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari sejenak kita tundukkan kepala kita dan kita menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya."
Mari bersama-sama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami telah menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Dalam segala keberadaan kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani sampai pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, kami mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami selaku umat manusia yang penuh dengan dosa. Namun karena kasih Tuhan yang telah melayakan kami semua untuk menikmati kehidupan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga untuk persekutuan pada saat ini. Kiranya iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, memampukan kami sekalian untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sekalian selaku umat-Mu. Baik umat-Mu yang hadir dalam gedung gereja di tempat ini, di gedung pelayanan, pun yang beribadah di rumah mereka masing-masing, bahkan di berbagai macam tempat. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Berkati kami sekalian, di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berkati kami dalam segala tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan melalui semuanya itu, berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami untuk kami nikmati. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pergumulan kehidupan umat-Mu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika saat ini ya Tuhan, ada di antara umat-Mu yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa menopang, memberkati setiap usaha mereka, memberikan mereka ketekunan, sehingga ketika tiba saatnya nanti ya Tuhan, mereka boleh menjumpai pekerjaan yang layak, yang telah Tuhan sediakan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Bagi setiap umat Tuhan yang merindukan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, Tuhan juga senantiasa memberkati setiap doa dan harapan mereka, sehingga Tuhan Ia akan memperjumpakan mereka dengan pasangan yang sepadan yang Tuhan sudah sediakan. Bagi saudara-saudara kami, umat Tuhan yang berkerinduan untuk mendapatkan seorang anak dalam kehidupan mereka, Tuhan senantiasa menopang, memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga doa dan harapan mereka juga senantiasa dijawab oleh Tuhan pada waktu yang telah Tuhan tentukan sendiri. Dalam pergumulan sakit penyakit ya Tuhan, saudara-saudara kami dalam warta jemaat ada 23 orang, dan juga saudari kekasih kami Imelda Indriani yang dirujuk ke Makassar, Bapak Ocen di Manado, Bapak Yosia Rinto Kadang di Papua, Ibu Yuliani Lopak Rantiallo yang telah selesai operasi di Rumah Sakit Laki Padada, dan juga ya Tuhan Bapak Sin Siku di rumah. Dan kami bersyukur bahwa saudari Meiske Ham telah melahirkan melalui operasi sesar di Makassar. Setiap pemulihan bahkan perawatan umat-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang, memberkati mereka, sehingga melalui para medis, dokter, semua keluarga yang terlibat di dalamnya, menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi setiap umat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua umat Tuhan selaku lansia, baik yang hadir pada saat ini, pun mereka yang tidak sempat hadir karena keterbatasan fisik mereka. Namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka, memberkati mereka dalam masa-masa tua mereka saat ini untuk menikmati berkat dari Tuhan melalui anak cucu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan dalam bangku pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam masa pertumbuhan anak-anak-Mu. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menopang mereka, memberikan ketekunan untuk senantiasa menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan dalam keberadaan kehidupan kami sekalian. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sekalian. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini bahkan 1 minggu ke depan boleh menikmati anugerah dari Tuhan melalui pertambahan usia,
Dalam warta jemaat ada 76 orang. Baik saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia kelahiran pun juga ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur untuk sukacita yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, dan Tuhan yang senantiasa menyempurnakan sukacita dari setiap umat-Mu ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan mengasihani, menolong setiap hamba-hamba Tuhan, kedua pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG di jemaat Tuhan di tempat ini, para pengerja gereja, tata usaha, dan semuanya, tim multimedia. Tuhan senantiasa memberkati sehingga boleh menunjang pelayanan di tempat ini, mendukung berjalannya pelayanan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini bagi kami selaku hamba-hamba-Mu dari majelis dari kelompok pelayanan 5 bersama dengan hamba-hamba-Mu sebagai kantoria, pemain musik, operator LCD, Tuhan senantiasa menopang kami sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, bersama-sama ya Tuhan kami membawa kepadamu rencana pemberkatan perkawinan saudara kekasih kami Kidung Tibian dengan saudari Sri Lestari Manggudi pada hari Jumat mendatang di gedung gereja GKMI Jemaat Sion Randanan Mengkendek. Tuhan, segala rencana, segala kebutuhan bagi kedua anak kekasih bahkan semua rumpun keluarga, Tuhan senantiasa mencukupkan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah ya Tuhan pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Rencana perjamuan kudus pada minggu yang akan datang 10 Juli Tuhan berkati. Segala persiapan umat-Mu di tempat ini, Tuhan senantiasa menolong sehingga kami betul-betul siap untuk datang di perjamuan, di meja perjamuan, menikmati bahkan menghayati betapa luar biasa kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami selaku umat manusia. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan peraya PPGT di Bituang yang akan dimulai pada hari esok bahkan sampai pada tanggal Juli. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya, bahkan setiap anak-anak Tuhan dari berbagai macam tempat untuk bersama-sama datang berharapkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam pesta iman yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, juga Tuhan berikan cuaca yang mendukung bagi kegiatan ini. Semuanya hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anak kekasih kami Alvaro Christian Tioki yang boleh menerima baptisan kudus pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menopang, Engkau senantiasa memberkati pertumbuhan iman anak kekasih kami. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Jacob Bokko yang rencana berangkat ke Makassar pada malam hari ini dalam rangka penguburan salah seorang keluarganya. Engkau yang senantiasa memberkati kendaraan yang akan dipakai menuju ke Makassar, dan apapun yang akan dilakukan di sana, Tuhan senantiasa menopang, terlebih memberikan kekuatan menghibur segenap keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan acara penguburan salah seorang keluarga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh keberadaan kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, juga aparat TNI, Polri, dan para medis. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, mengasihi, sehingga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, namun kami sungguh percaya, kami mengimani bahwa kehendak Tuhanlah yang terus terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang setia mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Kidung pujian, pertolonganmu kita nyanyikan 2 kali. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Telah memikat hatiku, begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju di situ berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita katakan, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Gila dan hiduplah menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pergilah dan jalani kehidupanmu dengan keteguhan dan kekuatan yang asalnya dari Allah saja. Bagaikan seorang ibu, ia setia menguatkan dan menghibur engkau dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Kami siap, ya Allah Tritunggal. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
Orang tuaku, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan sebagai jaminan di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Dan saat ini mari kita kembali di dalam kehidupan kita dan kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan, bahkan satu kerinduan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kita nyanyikan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkan-Mu, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
Demikian ibadah kita. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar